Shalom semua teman-teman tubuh Kristus. Selamat berjumpa lagi ya, dalam kasih karunia Tuhan. Ya, tidak terasa perjalanan hidup kita saat ini sudah sampai bulan terakhir tahun 2025 ya. Jadi ya biasanya nih bulan-bulan disebut bulan Natal gitu ya. Gereja-gereja Tuhan, orang-orang percaya di mana-mana merayakan Natal. Dan eh, kita semua saya kira udah terlalu sering mendengar kisah-kisah mengenai Natal ini ya, sehingga kita orang bicara apa kita udah tahu ini alurnya mau kemana begitu ya. Karena udah saling apa namanya saking banyaknya kita mendengar kisah-kisah Natal setiap eh, apa di penghujung setiap tahun ya. Oke, kali ini juga saya akan berbicara mengenai uh, Natal, mengenai kelahiran Kristus, mungkin dari sudut yang lain ya, tapi nggak jauh beda dengan hal yang biasa kita dengar gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan ya, Kristus ini emang kelahirannya sudah dinubuatkan ratusan tahun ya sebelum dia turun ke bumi ya. Para nabi, ya banyak kita lihat di Alkitab ya. Bahkan sebenarnya kalau kita perhatikan ya, dari awal penciptaan manusia, ya, kedatangan Kristus itu sudah dinubuatkan ya. Kita ingat ya, ketika Adam dan Hawa dia terjerumus dalam dosa, ya, sehingga dia yang tadinya tubuhnya ditutup dengan kemuliaan Allah, tiba-tiba hilang kemuliaan Allah karena dia Hawa memakan buah pengetahuan baik dan jahat, nah, dan merasa dirinya telanjang. Nah, dia berusaha menutupi rasa malunya dengan daun-daun yang ada, daun ara atau daun apa saja di situ. Dan Tuhan melihat semuanya. Dan saat itu dia memberikan pakaian yang dibuat dari kulit binatang. Kita tahu itu semua di dalam Kejadian 3:19 dikatakan demikian kan. Artinya ada korban, ya korban pertama yang Tuhan sendiri berikan itu binatang ya, untuk menutup semua rasa malu ketelanjangan daripada Adam dan Hawa ya. Dan korban itu dinyatakan sebagai Kristus sendiri ya. Ketika dia mati di salib ya, dia menebus dosa kita, dia menebus semua kesalahan-kesalahan kita, seolah-olah ditutupi ya di mata Allah oleh darah Yesus yang tadi kita sudah nikmati perjamuan kudus itu. Jadi kembali lagi itu semua berasal daripada kisah Natal ya, kisah uh, kelahiran Kristus. Mari kita lihat dari apa yang dinyatakan oleh nabi-nabi ratusan tahun. Ini diperkirakan kalau Mika ada 500 tahun sebelum Masehi ya. Dan kalau Yesaya kira-kira 800 tahun gitu. Apa yang dikatakan oleh Mika dalam Mika 5 ayat 2. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku, kunya besar ya. Jadi bagi Allah sendiri ya, seorang yang akan memerintah Israel yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi di sini jelas ya, kelahirannya itu di kota Bethlehem. Dan Yesus tuh dinubuatkan lahir di kota Bethlehem. Bukan kota besar atau kota lainnya gitu ya. Kita ingat ketika orang Majus masuk kota Yerusalem, dia kehilangan jejak. Biasanya dia lihat apa namanya bintang. Cuma kali ini dia kehilangan jejak. Dia pergi ke Raja Herodes ya. Herodes jadi panik dan dia panggil
ahli-ahli Taurat, ahli-ahli yang ada di situ untuk menyelidiki apa benar. Ini orang Majusi kenapa begini nih? Ada bintang, ya, ada raja. Dia merasa disaingi, ada raja yang lahir di sini. Ya, akhirnya mereka menyelidiki. Nah, ketemu nih Mika itu di kota Bethlehem. Jadi ini sesuatu kejadian yang pasti ya. Suatu nubuatan yang diteguhkan ya. Kotanya adalah kota Bethlehem. Nggak bisa kota Yerusalem, kota yang besar ya, ibu kota pada saat itu, atau di kota lain ya. Ya, Kristus harus lahir di kota Bethlehem. Dan apa yang terjadi ya? Ini yang luar biasa yang saya perhatikan ya. Kita lanjut ya, kita lihat ya. Bagaimana tuh ya saat-saat kelahirannya Kristus tuh. Ya. Ketika Maria hamil tua, saat itu Kaisar Agustus dipakai Tuhan dengan mengadakan sensus yang pertama kali. Kita tahu ya, kita baca ayatnya itu ya. Jadi di sini kita tahu kisah apa Maria ketika dia didatangi oleh malaikat Jibril ya, yang menyatakan dia akan mengandung seorang anak yang dikandung oleh Roh Kudus sendiri. Pasti Maria merasa bingung ya, bagaimana ya, saya ini belum bersuami kok bisa hamil nih ya. Dia juga bingung gitu ya, tapi pada akhirnya jadilah kehendakmu, aku nih hambamu. Itu luar biasa tuh perkataan. Jadi dia berserah benar, ya udahlah, kehendak Tuhan jadi ya. Tadi dia masih mungkin berpikir gimana mungkin ya, nggak mungkin ini, apalagi adat pada masa itu dia tahu risikonya kan, tiba-tiba hamil ya, dan masih belum menikah, masih baru bertunangan dengan Yusuf, pasti akan ya hukuman yang mengerikan, bisa dirajam ataupun hal-hal lain yang mengerikan. Tapi dia menerima itu semua. Kita tahu ya kisah-kisah itu, dan Yusuf pun kita tahu waktu itu dia, waduh ini ada yang gak beres nih. Jangan-jangan dia melakukan perselingkuhan, kok tiba-tiba hamil ya. Walaupun Maria mungkin udah bicara ini memang Roh Kudus apa, tapi ya secara manusia logika, kau ini bagaimana ya, kok bisa tiba-tiba hamil begini. Akhirnya mau diam-diam ya, kita tahu kisah itu, dia mau meninggalkan supaya jangan ribut-ribut. Sudahlah, waktu itu masih bertunangan ya, artinya belum ada hubungan apa-apa ya secara manusia ya, hubungan intim ya. Dia mau meninggalkan Maria, dan pada malam itu juga malaikat Tuhan, no, dia bilang itu memang spesial ya, Maria dipakai ya oleh Tuhan ya, dipilih dari sekian jutaan atau miliaran wanita, dia yang dipilih ya untuk menjadi ibu Yesus ya, dipinjam rahimnya ya untuk melahirkan Kristus ya. Nah, saat itu baru Yusuf juga seorang yang percaya, yang taat ya. Kalau dia nggak taat, ini mana mungkin gitu. Bisa aja ya, orang kalau logikanya kenceng kuat gitu ya, hal-hal kayak gitu bisa nggak mungkin. Makanya kita dalam sebagai anak-anak Tuhan, sebagai tubuh Kristus ya, kita semua memang Tuhan beri logika, Tuhan beri akal budi, Tuhan beri kepintaran apapun ya. Ya, kita belajar di sekolah ya, ini itu dan lain sebagainya, itu bagus semuanya tuh. Tapi mesti ingat satu hal ya Tuhan, bahwa faith is above the fact, katanya. Ya, 2F itu ya. Iman tuh di atas fakta, di atas ya kenyataan, di atas pikiran kita ya, di atas apa yang kita lihat ya. Jadi Yusuf saat itu dia beriman, yes Tuhan. Makanya dia nggak menceraikan Maria ya, dan dia terus bersama dengan Maria membesarkan sang anak itu yang sedang dikandung. Dan ini peristiwa yang saya ingin singgung di sini nih ya. Dia itu tinggal di Nazaret ya. Tinggal di kota Nazaret ya. Ya, nanti kita baca dulu dah. Lukas 2 ayat 1 sampai 6 kita baca ya. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Saya percaya kata-kata seluruh dunia itu bukan dunia secara wah sampai ke Indonesia ini, enggak ya. Seluruh dunia artinya di daerah kekuasaan daripada Romawi saat itu ya.
Pokoknya semua orang-orang harus disensus. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Ya. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kota yang sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret ke Galilea di Yudea, ya, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Jadi kita lihat ini, saya kalau merenungkan kita teman-teman tubuh Kristus, kita merenungkan sejenak ya, itu kejadian, waduh itu kira-kira 2000 tahun ya, yang lalu ya. Maria dalam keadaan hamil tua gitu ya. Wow, udah hamil tua tuh, betul-betul tuh ya. Dia dan tiba-tiba Tuhan pakai itu Kaisar Agustus, istilahnya ujuk-ujuk gitu. Dia bikin sensus gitu. Ya. Itu dikatakan di Alkitab yang pertama kali, sebelumnya nggak pernah ada itu. Jadi saya percaya itu rencana Tuhan itu harus tergenapi dan harus tepat. Tidak bisa di kota Nazaret. Andai kata Maria melahirkan Kristus walaupun malaikat sudah datang ini di kota Nazaret, tunggu dulu ya. Ini nubuatannya nggak sesuai dengan apa yang dikatakan para nabi ya, terutama Nabi Mika, jelas tuh di kota Bethlehem, kota kecil ya. Bukan kota Bethlehem kamu yang terkecil, tadi kita sudah baca ya. Jadi di sini kita lihat ya. Wow, bagaimana andai kata teman-teman ya sekarang kita membayangkan pada waktu itu udah hamil tua, kita harus pergi. Dan kita tahu ya kalau kita baca lebih lanjutnya. Apa nih, Yusuf dan Maria terpaksa harus meninggalkan Nazaret ya untuk sensus di kota Bethlehem. Mereka orang sederhana harus jalan yang penuh risiko dengan keledai ya. Kalau kita baca jarak Nazaret Bethlehem itu 150 kilo dan perjalanan mereka diperkirakan 6 hari ya. Ya, bukan jalan cepat ya. Mereka mengandung naik keledai ya, jangan salah kedelai ntar ya. Keledai gitu ya. Kita lihat petanya itu ya. Perjalanannya itu jauhnya kurang lebih 150 kilo. Nggak ada kendaraan mobil, nggak ada motor, nggak ada apa-apa. Zamannya itu paling mereka tuh orang sederhana, bukan orang kaya, orang ya dari sederhana lah. Mereka menempuh ya paling-paling kendaraannya dengan keledai itu ya. Dan perjalanannya itu bukan perjalanan yang mudah. Ya, kalau kita lihat perjalanannya itu dia nggak melalui Samaria katanya. Kalau lihat petanya, sebab para Samaria itu dikuasai oleh orang Samaria yang boleh dikatakan orang Yahudi dan Samaria itu agak kurang baik hubungannya begitu ya. Dia menempuh jarak yang lain. Jadi apa namanya? Perjalanan yang sangat sulit, perjalanan yang benar-benar melelahkan. Saya kira mungkin berjalan perlahan-lahan ya, mungkin mengaso lagi, jalan lagi, ngaso lagi. Bayangkan dia sudah hamil tua ya. Kalau kita lanjutkan pembacaan kisah Lukas itu ya, setelah itu dia tiba di kota Bethlehem, cari penginapan, nggak dapat penginapan ya. Kadang-kadang kita pikir, waduh, ini orang mengikuti panggilan Tuhan itu ya. Kita lihat di sini. Oh, nggak semuanya enak ya, benar ya. Maria dia ikut panggilan Tuhan. Ya ini anaknya dikandung oleh Roh Kudus loh. Jadi Tuhan sendiri loh. Waduh, itu mau apa lagi itu? Jikalau Tuhan beserta dengan kita, siapa lawan kita? Ini Tuhan sendiri yang ada dalam kandungannya. Kok sulit banget sih gitu ya. Suka gak kita mengalami dalam kehidupan kita? Udah ngikut Kristus, udah melayani Tuhan, udah banyak hal ini itu yang kita rasa wah kita ini udah all out gitu melayani Tuhan gitu ya secara sungguh-sungguh gitu ya. Hasilnya kadang-kadang kita nggak seperti yang kita harapkan ya. Kok begini, kok begitu seperti ini ya. Maria itu udah terima panggilannya.
dan dia harus jalan jauh lagi hamil tua, waduh berat banget ya, bawa perut 9 bulan ya, tinggal waktu melahirkan, wah harus naik kuda, naik apa keledai ya, jalanan naik keledai, kita bayangin itu perut bisa di apa ya, digoncang-gancing terus tuh ya, wow. Kalau lahir di tengah jalan gimana? Pasti banyak pikirannya. Oh, ini kita udah, tapi ini harus perintah kaisar, ya. Tidak boleh, tidak, harus dilakukan. Dan Yusuf juga, saya percaya saat satu mereka bingung, ya. Tapi ya dijalani. Dan itu perjalanannya bukannya gampang. Bukan ada malaikat set sampai ke, ya cara Tuhan yang ajaib. Gitu. Seringkali kita pengennya begitu kan. Mujizat, mujizat. Ada cara Tuhan, banyak caranya. Kita lihat juga Yusuf ya waktu dulu ya, kalau kita apa flashback ya waktu zaman Yusuf Firaun ya. Ini Yusuf yang perjanjian baru, Yusuf yang perjanjian lama itu juga setelah menerima suatu mimpi, dia menjalani perjalanan yang ya boleh kata apa ya, sangat berat ya. Ya, sama seperti itu sampai dia akhir menjadi raja ya, tangan kanannya Firaun ya, kita tahu itu kisah. Nah, ini juga Maria dengan Yusuf, dia berjalan, dia jalani semuanya, dan apa yang terjadi ketika dia tiba di Bethlehem, nggak ada lagi hotel buat penginapan. Waduh, udah capek, udah lelah, udah nggak ada lagi. Kita bisa bayangin loh, ya ini dipakai Tuhan loh. Jadi ini bukan ya iseng-iseng, tapi ini benar-benar. Tapi mengalami, dan cuma ada kandang, ya sudahlah, daripada nggak bisa juga, dia akhirnya di kandang. Dan hari itu juga serot Natal terjadi ya, Yesus lahir di kandang domba seperti dijelaskan, tercatat di dalam Alkitab. Jadi itu sesuatu yang buat kita tuh aneh gitu. Tapi itulah cara Tuhan ya. Asal kita ikut Tuhan terus ya, dengan cara Tuhan ya, pasti ya Tuhan menjanjikan upahnya yang luar biasa. Ya, kita lanjutkan ya. Pada tahun 2008 ada seorang bernama Ali Makbul ya, dia ini orang dari responden BBC ya. Dia mencoba untuk tapak tilas perjalanan dari Nazaret ke Bethlehem. Ya, seperti yang Injil Lukas ceritakan, ya perjalanan antara 3 hari atau 4 hari gitu, dengan keledai gitu ya. Dia ikuti apa ya sedapat mungkin ya, apa yang tertulisnya dia ikuti begini secara detailnya ya. Dia jalani itu banyak kesulitannya. Apalagi kita bayangkan zaman saat ya itu zaman tahun 2008 ya, artinya berapa tahun lalu ya? 17 tahun lalu ya. Dia coba tuh menjalani napak tilas. Dan ketika dia bawa keledai, dia masuk Palestina, waktu itu juga udah, ya istilahnya udah ribut-ribut terus, militan dan lain sebagainya. Dia disangkanya militan, disangkanya macam, dia diem, dia ceritakan semuanya. Dia anggap orang gila ya. Ini udah zaman modern, kamu masih naik keledai ya, banyak sekali dicaci maki sama orang-orang yang dia datangi begini begitu ya. Dia banyak, tapi dia jalani terus ya semuanya itu ya. Dan dia merasa dia itu aja 4 hari, itu orang bukan orang hamil tuh ya. Kalau Maria diperkirakan karena banyak berhenti pelan-pelan di tengah jalan, dia sekian lama, ada kurang lebih 6 hari diperkirakan ya. Yang saya mau ceritakan itu ya, itu kisah-kisah kelahiran Kristus yang sedang kita, yang sudah dan sering kita dengar dalam khotbah-khotbah Natal, renungan-renungan Natal ya, hal-hal seperti itu ya. Jadi kita bisa sekali ini untuk merenungkan Natal itu, kita membayangkan bahwa memang yang kita bisa petik dari kejadian ini, bahwa kita mengikut Kristus itu seringkali orang sekarang kan, aduh ada berkat Tuhan loh, kalau kita melakukan Tuhan pasti memberkati, pasti iya, nggak salah ya. Tapi bisa juga loh seperti itu ya. Jadi kita harus siap selalu ya. Di dalam segala keadaan, sekali Kristus tetap Kristus ya. Sekali Kristus kita apapun juga kita iman, kita pegang gitu ya. Pasti dibalik semuanya itu ya, ada
janji-janji Tuhan. Paling tidak kekekalan itu janji Tuhan. Banyak martir-martir yang mempertahankan imannya ya. Ya seperti Paulus tuh matinya juga menyedihkan ya. Dia kalau nggak salah dipancung atau apa itu kan mengerikan ya. Dia seorang yang luar biasa, orang Yahudi yang wow dengan kedudukan yang tinggi tapi dia jalan itu ya semuanya itu ya demi Kristus ya. Ya jadi kita harus teguh sebagai anak-anak Tuhan ya. Kalau diberkati puji Tuhan kita menjadi berkat ya semua orang ingin ya ikut Tuhan ada berkatnya ada apa ya itu oke lah ya. Tapi juga di balik itu ada hal-hal yang seringkali menyakitkan penderitaan dan lain sebagainya kita juga tetap mengikut Kristus. Nah ini yang ingin saya sampaikan ya. Satu lagi nubuatan yang dahsyat ya, nubuatan yang luar biasa. Yang di situ dinyatakan ada 4 gelar yang diberikan kepada Kristus yaitu dalam Yesaya ayat 6 dari terjemahan baru ya. Yang demikian bunyi saya akan baca. Ada 4 gelar luar biasa nih. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang penasehat ajaib. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Raja damai. Wow. Ini salah satu nubuatan yang dalam perjanjian lama yang secara detil. Yang dahsyat, yang luar biasa. Ya. Kalau Mika hanya menunjukkan kota ya. Tapi ini lebih ya. Ya, anak yang lahir itu ya, dia mempunyai 4 gelar. Makanya ada lagu ya. Kita masih ingat. Saya sering kali kadang-kadang kalau lagi diam suka senandung lagu gini. Namanya penasehat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi 4 gelar itu ada pada dia tuh. Ya, kalau kita mulai sebelumnya ayat itu dan sekali lagi saya baca ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra lelaki ya telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi sebelum disebut gelar itu dibilang lambang pemerintahan ada di atas bahunya ya. Jadinya kita tahu ya ketika Yesus sudah mati di salib dia bangkit naik ke surga. Dia memanggil murid sebelum dia naik ke surga dia panggil murid-muridnya dia bilang, lihat segala kuasa ya, baik di surga maupun di bumi sudah diberikan kepadaku. Wow, ini dahsyat. Ini dahsyat tuh. Ya. Kadang-kadang kalau kita berbicara sama saudara kita ya, ini ayat ini juga ada di dalam kitab saudara sepupu kita. Kadang-kadang saya kalau lagi berbicara cuma ayatnya lupa ya, ada catatannya. Itu ada tercatat bahwa di situ dikatakan seringkali Isa dia yang akan memerintah ya di langit dan di bumi ya istilahnya. Jadi saya suka katakan bahwa Anda jangan salah, ini bukan manusia biasa ya, bukan nabi biasa ya, tapi ini benar-benar Allah yang berkuasa ya. Lambang di sini dikatakan lambang ada di atas bahunya berarti dia berkuasa ya. Dia berkuasa bukan hanya di bumi, ya berkuasa di surga. Makanya dia kita katakan juru selamat ya. Juru selamat dia menyelamatkan kita bukan hanya di bumi aja, bukan hanya yang sakit disembuhkan, yang miskin diperkaya, yang buta melihat, bla 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 bla. Tapi dia juga punya kunci kerajaan Allah ya. Jadi inilah yang dinyatakan oleh ayat Yesaya 9 ayat 6. Terus selanjutnya dan namanya disebutkan sebagai penasehat ajaib. Ya. Saya kadang-kadang dalam konseling ya tubuh Kristus yang lain ya. Saya kadang-kadang berdoa ya Tuhan, Engkau itu penasehat ajaib ya. Saya ini nggak ada apa-apanya gitu ya. Siapa sih saya gitu ya?
Kadang-kadang ada masalah-masalah yang rumit ya. Kita minta bimbingan penasihat ajaib. Memberikan pencerahan pada kita. Penasihat ajaib, ada penasehat ajaib. Jadi ya pasti ini luar biasa ya. Bukan penasehat biasa aja, tapi penasehat ajaib. Kita pegang itu. Di dalam segala perkara kita, di dalam keperlikan kita, kita datang pada Tuhan, kita minta Tuhan itu ada dalam hati kita. Ya, Tuhan, kalau penasehat ajaib, berikan pada kami pencerahan, pertolongan, ya, solusi dan sebagainya menghadapi sini semua masalah. Ya, tuh. Minta hikmat Tuhan. Saya percaya, ya, Tuhan akan memberikan itu semuanya. Penasehat ajaib. Saya ingat sekali seorang kemarin saya beberapa waktu yang lalu saya ketemu seorang jenderal angkatan darat yang sekarang udah pensiun. Pada waktu itu dia dikirim ke Irak ya, habis perang Irak sebagai perwakilan PBB ya, ada beberapa tentara dari beberapa negara dan dia sebagai salah satu pemimpin tim ya, komandan ya. Dan satu saat dia akan berjalan menuju satu pos ya. Terus Tuhan berkata, dia seorang yang cinta Tuhan sampai sekarang dia melayani Tuhan, udah jenderal. Umurnya 73 tahun. Kemarin ketemu waktu Natalan juga ya. Dia melayani Tuhan, sering khotbah kemana-mana dan memang ya begitulah dia ya, DNA dari dulu tuh ya, saya tahu. Dan waktu dari tentara itu, waktu dia itu pangkatnya masih apa, mayor atau apa waktu itu ya, Tuhan bicara dalam hatinya, kamu mau menuju pos itu harus berjalan melingkar sini. Loh, kenapa ya? Pada jalan lurus tuh cepet, nggak muter-muter, ya, langsung ke tempat itu, nggak buang waktu gitu. Enggak. Kamu harus mutar. Harus jalan yang satu lagi ya, melingkar gitu. Terus dia diskus sama anak buahnya, tempo hari ada dari beberapa negara ya. Wah, kita jalan, oh nggak bisa mereka padamu. Kenapa? Kenapa sih? Kenapa kita mesti jalan melingkar itu? Cepat, shortcut. Kenapa kita harus muter-muter? Begitu kata. Terus, enggak. Ayo kita jalan sini. Wah, ada yang bandel gitu, biasa ada itu. Enggak. Ini urusan cuma jalan kaki menuju tempat di situ kok. Terus apa yang terjadi? Yang memaksa itu terluka parah. Karena apa? Ranjau darat. Ya. Dan yang jalan melingkar ya selamat ya. Jadi banyak hal-hal dalam kehidupan kita. Ya, kita butuh penasihat ajaib. Roh Kudus yang ada pada kita. Dia penasihat ajaib yang memberikan kita petunjuk. Mungkin jalannya berbeda, tapi taat. Ketika dia berbicara, ketika ada rema buat kita lakukan, pasti kita akan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Terus Allah yang perkasa, ya, ya kita tahu, Allah yang perkasa ya. Jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Kita ada lagu anak-anak gitu ya enggak? Ya, kalau Allah yang perkasa itu ya siapa sih? Allah itu udah dia yang menjadi sumber segala-galanya ya. Dan Yesusnya Allah yang perkasa. Yesus yang kita sembah itu Allah yang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan pada kita ya. Dia kekuatan terus. Di saat kita letih lesu, kita dapat kekuatan dari Dia. Ya, di dalam tekanan dapat kekuatan dari Dia. Saya percaya Maria dan itu dapat kekuatan dari Dia. Ya, dalam perjalanan itu mungkin udah mau lahir di tengah jalan, tunggu dulu masih tahan sampai saatnya, tepat saatnya ya, tas baru dia lahir ya. Jadi dia Allah yang perkasa, Bapa yang kekal ya, kita tahu ya, Bapa yang kekal ya. Jadi dia yang mempunyai hidup kekal. Kalau kita ngikut Dia, barang siapa yang percaya, dia tidak akan binasa ya, tapi dia akan memperoleh hidup yang kekal. Raja damai ya, kita tahu ya. Tuhan Yesus datang kembali untuk mendamaikan terutama antara umat manusia dengan Bapa di surga ya. Dia yang menjadi korban pendamaian antara kita dengan Bapa. Sehingga kita yang tadinya harus masuk neraka.
Kalau kita percaya pada Kristus, tubuh dan darah Yesus yang kita makan, yang sudah manunggal dengan kita, yang menyatu dengan kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Amin. Amin. Amin.